Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai visual watermarking untuk memenuhi tugas kriptografi kelas besar pada pertemuan ke-14. Next. Kelompok kami beranggotakan Karunia Agustiani dengan NIM 21105110002 dan juga Hana Mumtaz dengan NIM 21105110041. Next. Citra atau gambar atau bisa didefinisikan sebagai kombinasi antar titik, garis, atau bidang yang dapat menciptakan suatu imitasi dari suatu objek yang biasanya objek itu berupa fisik ataupun manusia. Atau juga dapat didefinisikan sebagai sebuah gambar yang bermakna lebih dari 1000 kata. Next. Definisi dari watermarking. Watermarking ini merupakan suatu teknik penyembunyian data atau informasi rahasia ke dalam suatu data lainnya untuk ditumpangi, tetapi tidak disadari kehadirannya oleh indera manusia, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Jenis-jenis watermarking menurut Singh tahun 2011. Yang pertama berdasarkan media penyimpanan. Di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada teks. Teks di sini merupakan naskah atau karangan dalam bentuk digital yang dapat memberikan informasi atau petunjuk. Yang kedua terdapat citra atau gambar yang merupakan kombinasi warna yang dapat diolah oleh komputer. Yang ketiga, terdapat audio yang merupakan file digital yang berbentuk suara yang dapat disimpan dalam format tertentu. Dan yang keempat, yaitu video yang merupakan gabungan dari citra atau gambar dan juga audio yang dapat menghasilkan suara dan gambar yang dapat bergerak. Yang selanjutnya, jenis watermarking berdasarkan kenampakan dari watermark. Yang pertama ada invisible watermarking, yaitu objek watermark yang tidak dapat terlihat tetapi dapat diekstrak oleh program ataupun komputer. Yang kedua ada visible watermarking, yaitu objek watermark yang dilekatkan pada citra digital secara visual dan dapat terlihat jelas oleh mata. Dan yang terakhir yaitu ada dual watermark, yaitu kombinasi antara invisible dan visible watermarking. Invisible watermark di sini itu digunakan sebagai watermark cadangan, sehingga secara penglihatan manusia hanya terlihat satu watermark saja. Next. Selanjutnya yaitu jenis watermarking berdasarkan metode cara kerja. Yang pertama ada domain spasial, yaitu teknik watermarking dalam domain spesial bekerja dengan cara menanamkan watermark secara langsung ke dalam pixel dari suatu citra. Oke, yang kedua ada domain frekuensi, yaitu teknik watermarking dalam domain frekuensi ini bekerja dengan cara menanamkan watermark pada koefisien frekuensi hasil transformasi citranya. Next. Oke, yang keempat itu jenis watermarking berdasarkan tingkat kekokohannya atau robustness. Di sini terdapat
3 jenis. Yang pertama ada secure watermarking. Secure watermarking itu artinya watermarking yang harus tahan terhadap non-malicious attack dan malicious attack. Yang kedua, robustness watermarking. Watermarking jenis ini itu harus mampu bertahan terhadap non-malicious attack, dan watermarking ini biasanya masih bisa diekstraksi setelah terjadinya modifikasi pada citra. Nah, yang terakhir itu ada fragile watermarking yang akan kita bahas, yaitu pada fragile watermarking ini, watermark sengaja dibuat agar mudah berubah, rusak, atau bahkan hilang ketika dilakukan modifikasi pada citra berwatermark. Next. Definisi dari digital watermarking. Digital watermarking itu merupakan teknik memberikan penanda atau penyisipan informasi atau biasa disebut dengan watermark yang terdapat pada media seperti gambar, suara, ataupun video. Nah, tujuan dari digital watermarking ini adalah melindungi hak cipta, kepemilikan, atau keaslian dari konten. Next. Definisi dari image watermarking. Image watermarking ini merupakan penyisipan watermark atau informasi pada gambar yang bertujuan untuk melindungi hak cipta atau kepemilikan dari gambar tersebut. So next. Oke. Model image watermarking. Di sini itu original image atau gambar originalnya disatukan dengan watermarknya dan akan diproses menjadi di watermark embedded dan akan didistribusikan menjadi watermark image yang banyak, dan selanjutnya akan masuk ke proses watermark detector dan akan menghasilkan deteksi dari watermark tersebut apakah terjadi modifikasi ataupun tidak. Next. Kita akan masuk ke metode LSB atau Least Significant Bit. LSB merupakan bagian dari barisan angka biner yang mempunyai nilai paling kecil atau tidak berarti. Letak LSB ini adalah barisan bit paling kanan. Bit dari LSB jika diubah nilai byte-nya satu lebih tinggi ataupun satu lebih rendah dari nilai aslinya, maka tidak berpengaruh terhadap persepsi visual atau auditorinya. Next. Nah, cara kerja dari metode LSB itu, kalau contohnya itu jika watermark itu bernilai 10 bit, maka jumlah byte yang digunakan itu 10 byte. Contoh susunan byte yang lebih panjang itu bisa dilihat seperti ini. 00110011 10100010 11100010 10101011 111011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 
10100011. Jika diberikan watermark dengan angka biner 11100101111. Oke, hasil dari penyisipan watermark pada bit LSB bisa dilihat yang berwarna pink itu adalah watermarknya yang sudah disisipkan ke tiap bit yang terdapat pada citra tersebut. Next. Baik, selanjutnya ini ada cara kerja metode LSB dengan lengkapnya, jadi lebih terperinci. Misalkan kita dikasih citra atau gambar 2D. Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam melakukannya. Yang tahap pertama itu citra 2 dimensi, pertama di reshape menjadi vektor 1 dimensi. Maka yang tadinya itu 4x4 jadi 1x16. Selanjutnya pada tahap kedua, ini menggunakan teknik to wrap length, di mana kita ini nentuin di bagian mana dari citra atau gambar pesan teksnya ini akan kita sisipkan. Kemudian kita ini harus menentukan panjang pixel dari arah kiri ke kanan. Untuk teksnya nanti pada posisi ganjil itu akan diletakkan pada lipatan ke-1. Kemudian untuk teks yang posisinya genap itu akan diletakkan pada lipatan kedua. Jadi di sini ada contoh ilustrasi atau gambar untuk penyisipan yang lipatan 1 dan lipatan 2. Selanjutnya ada tahapan ketiga, yaitu mengkonversi pesan teks yang akan disisipkan. Dan data citra yang dikonversi itu menjadi bilangan biner dengan pengkodean ASCII. Di berikut ada contohnya, karakter teks bisa itu dikonversi menjadi bilangan biner. Oke, misalkan pada karakter B itu kode aslinya 66 dan juga berikut bilangan binernya. Kemudian untuk karakter I itu kode aslinya itu 73 dan sebelahnya itu ada bilangan binernya. Terus untuk karakter S yang kode aslinya 83 ada binernya juga. Terus untuk karakter A itu kode aslinya 65, binernya ada di sebelahnya. Selanjutnya, tahap keempat ini melakukan proses LSB, yaitu pesannya disisipin ke dalam citra cover atau gambar covernya menggunakan metode LSB. Jadi, berikut ada contoh proses penyisipan huruf B pada citra atau gambar menggunakan metode LSB. Jadi, misalkan di sini ada biner dari citra atau gambar tersebut, kemudian pesannya ini kita sisipin pertama huruf B, yang binernya itu ada 01000010. Nah, kemudian nanti didapat dari hasil penyisipan pesannya, tertera pada biner di bawah. Kemudian selanjutnya itu pada tahapan kelima, setelah pesan yang tadi itu disisipin di setiap binernya, selanjutnya itu vektor citra akan dilipat kembali seperti semula tanpa lipatan. Jadi yang tadinya itu ada lipatan 1, lipatan 2 tergantung ganjil genapnya, sekarang disatuin lagi. Nah, tahapan ini itu disebut rewrapping, yang sebelumnya itu kan two-line wrapping. Nah, di sini pada tahap terakhir atau tahap ke-6, jadi untuk melakukan pengambilan pesan itu dilakukan proses ekstraksi. Nah, proses ini itu dari penyisipan yang sebelumnya. Dimensi citra 2 dimensi menjadi vektor. To wrap length data citra untuk mengetahui posisi pesan yang disisipkan. Dengan membandingkan data A dan juga B pada citra cover dan juga citra stage. Tidak sama dengan data stego, maka data pada citra stego ini akan kita ambil.
Baik, selanjutnya watermarking, bahas singkat sebelumnya. Watermarking itu merupakan salah satu teknik dari image watermarking yang dapat berubah jika terdapat. Nah, tujuan dari fragile watermarking ini kita bisa membuktikan keaslian dari gambar yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ini ada algoritma fragile watermarking. Sebelum kita membahas fragile, kita sebaiknya itu memahami dulu konsep-konsep dari Citra atau dan juga konsep dari LSB yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk algoritma fragile watermarking sendiri, yang pertama itu kita membuat watermarknya seukuran dengan gambar yang bakal kita sisipin. Seperti pada contoh di bawah ini, misalkan gambar aslinya ukurannya segini, terus juga ada watermarknya ukurannya segini. Kita ambil contoh misalkan sama-sama 4 kali 4 gitu. Selanjutnya ini ada yang kedua itu watermarknya itu kita sisipin di seluruh pixel gambar dengan metode modifikasi LSB. Jadi seperti yang dijelasin pada metode LSB sebelumnya, yang dimana si gambar aslinya itu tadi itu kita pecah yang tadi dari 4 kali 4 misalkan jadi 1 kali 16. Terus nanti si watermarknya itu kita sisipin ya tiap pixelnya. Nah, di sini tuh ada contoh dari gambar asli dan juga sebelah kanan itu ada gambar yang sudah berwatermark. Nah, yang ketiga itu ada watermarknya diekstraksi dengan mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel. Kemudian satukan kembali nih ekstraksi menjadi gambar watermark semula. Jadi yang tadinya gambar berwatermark itu binder-binder bit-bitnya ya LSB yang pada setiap pixel itu kita ambil yang bit si watermarknya. Yang udah kita ambil kalau disatuin lagi itu nanti bakal menghasilkan watermark yang utuh. Seperti pada contoh gambar di bawah, yang di kiri ada gambar berwatermark, dan yang di kanan itu ada watermark hasil ekstraksi. Nah, selanjutnya ini, seperti yang disinggung sebelumnya, pada fragile watermarking ini kita modifikasinya. Jadi, untuk tes gambar itu yang pertama ada deletion attack, di mana kita itu watermarknya itu. Jadi, saat gambar put akan watermarknya yang udah diekstraksi. Misalkan pada contoh gambar di layar, hapus sebaiknya itu berpengaruh ke watermark bawah saat diekstraksi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini yang kedua ada tes modifikasi untuk insertion attack. Jadi, untuk gambar berwarna lagi gambar atau kita beri lagi objek, misalkan kayak tadi cabenya 1 tambahin jadi 2, terus di sini di gambar berwatermarknya itu nggak kelihatan apa-apa, tapi setelah diekstraksi di watermarknya itu ada objek si itunya. Selanjutnya yang terakhir ada tes modifikasi brightness and contrast attack. Jadi gambar berwatermark ini brightness and contrastnya kita naikin sehingga nanti untuk watermark hasil ekstraksinya itu bakal ada itu. Oke, sekian pemaparan atau presentasi dari kami mengenai fragile watermarking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.